Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032 dan NIM lengkap 40040 3246 324. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi 2024. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem kontrol dan otomasi untuk kontrol PWM dan encoder untuk motor DC di Simulink. Lanjut, yang pertama, apa itu PWM? Jadi PWM adalah Pulse Width Modulation. Disingkat PWM adalah teknik pengaturan daya pada beban listrik menggunakan sinyal digital berbentuk pulsa. Pada PWM, tegangan yang diberikan ke beban tidak diubah secara analog, tapi diubah dengan cara memvariasikan lebar pulsa dari sinyal digital tersebut, sementara amplitude tegangan tetap konstan. Fungsi utama dari PWM ini adalah untuk mengatur daya yang diberikan kepada elemen elektrik seperti motor DC, LED, atau perangkat lain dengan efisien karena akan memiliki sedikit kehilangan daya. Kenapa PWM ini efektif? Karena PWM akan mengontrol jumlah energi rata-rata yang diterima motor atau beban lainnya tanpa perlu merubah tegangan secara langsung, sehingga lebih efisien dan minim panas yang terbuang dibanding dengan cara lain. Nah, di sini ada grafik atau grafik, kita bisa bilang grafik PWM. PWM tuh bentuk seperti step, dia akan naik, terus turun, naik, turun. Seperti ini namanya PWM sinyal. Nah, ini untuk modulation sinyalnya. Nah, PWM ini biasa diaplikasikan pada sistem kendali motor DC untuk pengaturan kecerahan LED, pengendalian pemanas, serta berbagai aplikasi berbasis microcontroller seperti Arduino dan PLC karena efisiensi dayanya tinggi dan kehilangan energinya relatif kecil. Jadi PWM ini termasuk yang errornya itu lumayan kecil dan biasa digunakan untuk sistem kendali motor DC untuk kecepatan, terus di LED itu untuk mengatur kecerahan, terus di pengendalian panas itu bisa mengatur suhu, dan aplikasi lainnya yang berbasis microcontroller seperti Arduino atau PLC. Nah, lalu kita akan sedikit menjelaskan tentang salah satu hal yang mendasar atau ada pada PWM, yaitu duty cycle. Duty cycle ini adalah rasio antara waktu sinyal aktif dalam posisi on dengan total periode siklus sinyal PWM. Nilai ini dinyatakan dengan persentase dan menentukan berapa banyak energi yang diberikan ke beban. Rumus dari duty cycle adalah waktu on dibagi waktu periode dikali 100%. Nah, apa sih pengaruh duty cycle ini terhadap motor DC? Duty cycle lebih besar, waktu menyala akan lebih lama, dan energi rata-rata akan lebih tinggi, dan motor berputar akan lebih cepat. Sedangkan duty cycle yang kecil, waktu on akan lebih sedikit singkat, energi rata-rata akan lebih rendah, dan motor akan berputar jauh lebih lambat daripada duty cycle yang lebih tinggi. Jadi, singkatnya, kalau duty cycle-nya lebih besar itu motor akan berputar lebih cepat, tapi energi rata-rata yang digunakan itu akan jauh lebih tinggi. Ya, kebalikannya, jika duty cycle-nya kecil, itu motor berputar lebih lambat dan energi rata-rata yang dihasilkan pastinya lebih rendah dan waktu on-nya lebih singkat. Nah, PWM untuk mengendalikan motor DC. Cara PWM mengendalikan motor DC. Pada motor DC, PWM ini digunakan untuk mengatur besar energi listrik yang masuk ke dalam motor. Ketika sinyal PWM berada pada kondisi on, motor menerima tegangan penuh, dan ketika kondisi off, motor tidak menerima tegangan. Dengan mengatur perbandingan waktu on dan off secara cepat, motor akan menerima tegangan rata-rata tertentu sehingga kecepatan putarannya dapat diatur secara halus dan stabil. Keunggulan mode PWM adalah metode ini digunakan efisien dibandingkan pengaturan tegangan analog karena mengurangi panas berlebihan dan meningkatkan umur komponen elektronik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang encoder 2 pin. Nah, encoder 2 pin ini adalah jenis incremental yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan dan arah putar poros motor, khususnya pada motor DC. Encoder ini biasa bekerja menghasilkan dua sinyal digital yang dikenal dengan sebagai channel A dan channel B. Kedua sinyal tersebut digunakan untuk sistem kendali untuk membaca pergerakan motor secara real time.
Jadi kita dapat mengetahui pergerakan motornya, entah itu arah putarnya atau mendeteksi kecepatannya atau RPM-nya itu secara real time. Nah, prinsip kerja dari encoder 2 pin ini, encoder 2 pin akan bekerja berdasarkan pembangkitan pulsa digital saat poros mulai berputar. Di dalam encoder terdapat disk berlubang atau magnet yang akan memicu sensor setiap kali poros berputar. Setiap perubahan posisi poros mengacu satu pulsa digital pada channel A dan channel B. Jumlah pulsa yang dihasilkan sebanding dengan sudut atau kecepatan putaran motor. Singkatnya seperti itu. Nah, ini untuk gambar dari encoder yang bentuk langsungnya atau real time-nya nanti, tapi kita akan menggunakan simulasinya saja. Nah, ini untuk materi lanjutannya, sinyal channel A dan channel B. Encoder 2 pin itu menghasilkan dua sinyal digital dengan perbedaan fase sebesar 90 derajat yang disebut sebagai sinyal quadrature. Perbedaan fase ini memungkinkan sistem untuk menentukan arah putaran motor, menghitung kecepatan putaran motor. Nah, ketika channel A berubah lebih dulu dibanding channel B, motor berputar akan searah jarum jam. Sebaliknya, jika channel B berubah terlebih dahulu dibanding channel A, motor berputar berlawanan arus jarum jam. Dia akan men-scan seperti itu. Terus penentuan arah putarannya. Arah putaran motor ditentukan dari urutan kemunculan pulsa pada channel A dan channel B. Clockwise, channel A mendahului channel B. Counterclockwise, atau putaran yang sebaliknya, channel B akan mendahului channel A. Dengan cara ini, sistem dapat mengetahui arah putaran motor tanpa memerlukan sensor tambahan. Nah, peran encoder 2 pin dalam suatu sistem kendali itu adalah dalam sistem kendali motor DC, encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback. Data yang diperoleh dari encoder ini digunakan untuk pengendali dan membandingkan kecepatan aktual motor dengan kecepatan yang diinginkan. Jika terjadi perbedaan, sistem akan menyesuaikan sinyal kendali seperti PWM agar motor beroperasi sesuai set point-nya. Jadi encoder ini sebagai sistem di suatu kendali motor DC agar kita dapat mengontrol atau mengetahui kecepatannya secara real time. Apa sih hubungan PWM, encoder, dan dalam sistem kendali? Dalam sistem kendali motor DC, PWM berfungsi sebagai sinyal kendali atau input yang mengatur kecepatan motor, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik yang memberikan informasi kondisi aktual motor. Data dari encoder digunakan untuk memantau apakah kecepatan motor telah sesuai nilai yang diinginkan. Lalu peran feedback di sini, dengan adanya peran feedback dari encoder, sistem dapat mendeteksi perubahan kecepatan akibat gangguan atau beban tambahan, sehingga kontrol point DWM nantinya dapat menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan set point yang kita mau. Kesimpulannya, PWM merupakan metode yang sangat efektif dan efisien untuk mengatur kecepatan motor DC. Encoder 2 pin memberikan informasi penting mengenai arah dan kecepatan motor sebagai umpan balik sistem. Penggabungan PWM dan encoder melalui Simulink dan Arduino menghasilkan suatu sistem kendali tertutup yang stabil, akurat, dan banyak diterapkan dalam dunia industri serta robotika. Sekian presentasi PPT dari saya, dilanjutkan dengan simulasinya. Baik, untuk menambahkan Arduino ke MATLAB itu kita harus mendownload terlebih dahulu Arduino untuk Simulink support package-nya. Terus setelah kita download, itu kita drag saja dari sini, kita masukkan ke sini. Nanti dia akan terbuka otomatis. Nah, tampilan terbukanya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya sudah menginstal, nanti tinggal kita setup untuk Arduino-nya. Jadi dia akan muncul add-on manager. Setelah itu akan muncul beberapa tombol untuk kita install.
Suruh ngerekamnya per 5 detik. Nah, dia mati. Tunjukin. 1, 2, 3, 4, 5. Susah sih ini. Tuh. Susah ngeditnya. Oh, dia kebalikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Gak apa-apa. Dah. Tuh. Gelap, Cok. Sabar. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Puter-puter lagi. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mbak. Itu tadi nyari nyetingnya gimana? Di sini, di kanan. Tuh. 2, 3, 4, 5. Udah.